Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, kita dari kelompok satu. Di sini kita akan mempresentasikan hasil proyek kita, yaitu dengan berjudul Pengaruh Promosi Kualitas Produk dan terhadap putusan pembelian kopi Jago di Jakarta Pusat. Sebelum kenalan dulu, kelompok satu terdiri dari 5 orang, yaitu Repi Repayani, Nurul Hasanah, Novita Sari, Copi Comsani, dan Intan Mediana. Langsung saja kita ke pembahasan. Di sini ada latar belakang penelitian kita, yaitu saat ini peminat kopi ataupun minuman cup di Jakarta semakin banyak, terutama di lingkup perkantoran yang terletak di tengah kota ataupun sekitar fasilitas umum seperti halte-halte, pemberhentian transportasi umum. Selain karena menghemat waktu, pembelian minimum seperti ini menghemat waktu, tidak perlu ke kafe, dan tidak kalah cita rasanya dengan kopi premium yang sudah dikenal masyarakat secara luas. Oke, lanjut. Seiring dengan pertumbuhan peminat pembelian minuman keliling di Jakarta semakin luas dan mulai banyak brand yang semakin bersaing dalam menawarkan produknya. Di samping itu, oleh karena brand awareness produk yang ditawarkan menarik, maka para konsumen mulai membuat penilaian tersendiri sambil mencari tahu tentang salah satu brand kopi yang mereka beli. Next. Dengan semakin banyaknya pesaing dalam hal kopi keliling ini, maka kelompok kami mengambil salah satu brand yang sudah cukup dikenal secara luas oleh masyarakat pecinta kopi keliling, yaitu Kopi Jago. Saat ini, selain penjualannya yang sudah meluas di 5 kota media Jakarta, konsep pemasaran yang dikampanyekan oleh Kopi Jago juga diperluas dengan media sosial seperti akun Instagram, serta menggandeng tokoh artis seperti Dipa Barus dalam memasarkan produk dengan cara yang unik. Kopi Jago juga bersaing dengan kopi keliling yang tidak kalah booming di masyarakat seperti Sejuta Jiwa, Haus, Rindumu, dan Sol. Namun, Kopi Jago memiliki cara tersendiri dalam proses promosi, kualitas produk, serta pelayanan yang diberikan kepada konsumen agar terjadi pembelian ulang atas produk ini. Nah, di sini ada rumusan masalah. Yang pertama itu apa saja cara yang digunakan dalam memasarkan produk kopi keliling Kopi Jago. Nah, yang kedua, apa strategi Kopi Jago untuk membuat konsumen tertarik membeli kembali? Di sini ada tujuan penelitian. Yang pertama itu mendeskripsikan teknik pemasaran penjualan Kopi Jago. Nah, yang kedua itu mendeskripsikan strategi promosi, kualitas, serta pelayanan barista Kopi Jago. Di sini ada manfaat penelitiannya bagi mahasiswa, yaitu memiliki kemampuan dalam memahami strategi dalam menghadapi menambah wawasan serta pengetahuan dalam memberikan solusi terhadap permasalahan pemasaran di kerja nyata. Nah, yang kedua ini, bagi perusahaan ya, hasil penelitian dapat dijadikan sebagai suatu bahan pertimbangan dalam memperkirakan kendala-kendala yang terjadi pada dunia kerja nyata sehingga perusahaan dapat mengatasi setiap kendala yang terjadi dan target dalam peningkatan kapasitas produk dapat terlaksana. Oke. Selanjutnya ada ruang lingkup penelitian. Yang pertama itu ada pengaruh promosi dari sosial media, promo buy one get one, free by application. Yang ketiga itu ada brand awareness. Terus yang kedua ada pengaruh kualitas produk. Yang satu freshness, kedua presentation by barista, ketiga variasi of produk. Yang ketiga ada pengaruh layanan. Yang pertama reliability, kedua responsif, tiga empati, dan empat tangible. Berikut ada waktu dan tempat penelitian di sekitaran apartemen ITS Cempaka Mas tanggal 25 November. Next, sumber data video wawancara pendukungnya bisa dilihat di official Volix Media di link berikut. Sistematika penulisan bab 1 pendahuluan. Pada bab ini akan berisi latar belakang rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup, metode penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.
Lalu bab kedua itu ada tinjauan pustaka. Bab kedua itu berisi penulisan membahas tinjauan pustaka yang merupakan penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan terhadap apa yang diteliti. Penulis juga membahas kerangka teori yang dapat mendukung analisis data yang akan dilakukan di bab 3. Lalu pada bab 3 ada metode penelitian. Pada bab 3 ini akan memaparkan analisis data mengenai pengaruh promosi, kualitas produk, dan layanan terhadap keputusan pembelian kopi Jago di Jakarta. Lalu ada deskripsi konseptual. Dalam menyusun kerangka penelitian serta sebagai acuan dalam pelaksanaannya agar lebih fokus dalam mengumpulkan dan mencari data serta informasi, dalam hal ini peneliti menggunakan teori serta konsep yang bersumber dari ahli atau pakar yang menjadi alat analisis dalam pembahasan penelitian. Konsep atau teori yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya konsep atau teori yang terkait dengan promosi, kualitas produk, serta pelayanan. Hal ini dituliskan dalam bentuk fokus dan subfokus yang telah peneliti tetapkan, sehingga peneliti dapat menghindari dan meminimalisir bias yang mungkin terjadi dalam suatu proses penelitian maupun dalam menganalisis hasil penelitian. Lalu ada deskripsi konseptual. Yang pertama itu ada promosi. Menurut Kotler dan Kaller pada tahun 2009, promosi adalah sarana yang digunakan perusahaan dalam upaya untuk menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan konsumen langsung atau tidak langsung tentang produk dan merek yang mereka jual. Lalu yang kedua ada kualitas produk. Menurut Kotler dan Keller pada tahun 2016 mendefinisikan kualitas produk sebagai kemampuan dari sebuah produk dalam memperagakan fungsinya, termasuk keseluruhan durabilitas, reliabilitas, ketepatan, kemudahan pengoperasian, dan reparasi produk juga atribut produk lainnya. Lalu yang ketiga ada layanan. Menurut Kotler, pada tahun 2008, pengertian pelayanan yaitu setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Lalu yang keempat adalah keputusan pembelian. Keputusan pembelian ulang atau repurchase mempunyai definisi menurut Peter dan Olson pada tahun 2002, yaitu kegiatan pembelian yang dilakukan lebih dari satu kali atau beberapa kali. Dari definisi tersebut dapat dikatakan bahwa adanya niat dari pelanggan untuk kembali membeli produk atau jasa yang sama. Oke, di sini ada penelitian relevan. Yang pertama, penelitian oleh Ridwan Zia Kusuma tahun 2011 dengan judul Analisis Pengaruh Kualitas Produk dan Kualitas Pelayanan terhadap Keputusan Pembelian pada Restoran Warung Taman Singosari di Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara bersama-sama berpengaruh secara positif terhadap keputusan pembelian dan juga berpengaruh positif secara individual terhadap keputusan pembelian. Yang kedua, Abror Aflah Amador tahun 2012 dengan judul Pengaruh Kualitas Produk dan Kualitas Pelayanan terhadap Sikap Konsumen dan Implikasinya terhadap Minat Beli Ulang Studi Kasus pada Semerbak Kopi, Tembalang, Semarang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas produk dan kualitas pelayanan mempengaruhi sikap konsumen dan sikap konsumen mempengaruhi minat beli ulang. Next, di sini ada kerangka berpikir. Yang pertama ada pengaruh promosi sebagai X1, X1. Terus yang kedua ada pengaruh kualitas produk sebagai X2. Yang ketiga ada pengaruh layanan sebagai X3. Dan keputusan pembelian ulang sebagai Y. Lalu di sini ada hipotesis. Selanjutnya ada hipotesis penelitian. Yes, selanjutnya Kak Revi. Baik, selanjutnya ada hipotesis penelitian. Menurut Sugiono 2020, hipotesis yang merupakan solusi sementara dari rumusan masalah berdasarkan definisi. Disebutkan sementara karena solusi yang diberikan hanya didasarkan pada ide-ide yang tepat dan bukan data empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data lapangan. Hipotesis pertama, promosi memiliki pengaruh positif terhadap kecenderungan keputusan pembelian ulang kopi Jago. Lalu hipotesis kedua, kualitas produk memiliki pengaruh positif terhadap kecenderungan keputusan pembelian ulang kopi Jago.
Lalu ada hipotesis ketiga, layanan memiliki pengaruh positif terhadap kecenderungan keputusan pembelian ulang kopi jago. Kesimpulan dugaan sementara, hipotesanya menjelaskan variabel X1 yaitu promosi, X2 kualitas produk, dan X3 layanan mempengaruhi variabel Y keputusan pembelian. Lalu ada desain penelitian. Desain penelitian menurut Mo Pabundutika pada tahun 2015 adalah suatu rencana tentang cara mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data secara sistematis dan terarah agar penelitian dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun langkah-langkah yang diambil dalam menyusun desain penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama adalah menetapkan judul penelitian, lalu mengidentifikasi permasalahan yang terjadi, lalu ada menetapkan rumusan masalah penelitian, menetapkan tujuan penelitian, menetapkan manfaat penelitian, dan terakhir menetapkan ruang lingkup penelitian, lingkup permasalahan, dan lingkup yang diteliti. Lalu ada definisi operasional variabel. Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Menurut Sugiono 2019, Sugiono 2013 juga menyatakan bahwa variabel terbagi menjadi dua macam, yaitu variabel independen atau variabel bebas dan variabel dependent, variabel terikat. Adapun variabel dalam penelitian ini yaitu yang pertama variabel bebas X. Menurut Sugiono pada tahun 2019, variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab perubahan atau timbulnya variabel dependent, terikat. Lalu ada kedua variabel terikat, variabel Y. Menurut Sugiono pada tahun 2019, variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah keputusan berkunjung, Y. Lalu ada definisi operasional variabel. Di sini ada variabel yaitu promosi X1. Definisinya menurut Primansyah 2018 mendefinisikan upaya memperkenalkan produk dan jasa agar bisa dikenal dan diterima publik. Lalu ada indikatornya menurut Kotler dan Keller 2016 dalam Syah Putra dan Herman 2020 indikator-indikator promosi di antaranya satu, pesan promosi adalah tolak ukur seberapa baik pesan promosi dilakukan dan disampaikan ke konsumen atau pasar. Yang kedua, media promosi adalah media yang dipilih dan digunakan oleh perusahaan untuk melakukan promosi. Lalu variabel keduanya adalah produk quality X2. Definisi menurut Kotler dan Armstrong 2012 mendefinisikan kualitas produk sebagai kemampuan dari sebuah produk dalam memperagakan fungsinya, termasuk keseluruhan durabilitas, reliabilitas, ketepatan, kemudahan pengoperasian, dan reparasi produk, juga atribut produk lainnya. Lalu ada indikatornya menurut Gervin dalam Mila 2021. Terdapat 6 indikator produk quality, diantaranya adalah 1. Performance, 2. Feature, 1 feature, ketiga reliability, yang keempat ada durability, ketahanan, lalu ada yang kelima reversive quality, kesan kualitas, dan yang keenam estetika. Lalu ada variabel X3, definisinya menurut Kotler 2000. Pelayanan merupakan setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain. Pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Lalu ada indikator menurut Kotler dan Keller 2016 mengemukakan terdapat 5 indikator kualitas pelayanan, antara lain kendala, ketanggapan, jaminan, empati, lalu berwujud. Lalu ada variabel Y. Variabel Y keputusan pembelian. Definisi menurut Kotler dan Keller 2016 mendefinisikan reportus intention adalah tindakan konsumen pasca pembelian, terjadinya kepuasan atau ketidakpuasan pasca pembelian konsumen terhadap suatu produk dapat mempengaruhi perilaku. Selanjutnya, jika konsumen puas, maka konsumen akan mengajukan kembali lebih tinggi untuk membeli kembali produk tersebut. Lalu ada indikatornya menurut Ferdian 2017.
mengemukakan ada 4 indikator yang dapat digunakan untuk mengukur minimal minat beli ulang, yaitu satu, minat transaksional, kedua, minat eksploratif, yang ketiga ada minat preferensial, lalu yang keempat ada minat preferensial. Yang berikutnya ada teknik analisis data yang kami gunakan, yaitu pertama metode wawancara, kedua studi literatur, yang ketiga diskusi kelompok. Metode penelitian kualitatif yang kami gunakan sama pada umumnya, yaitu suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami. Mengingat orientasinya demikian, maka sifatnya mendasar dan naturalistis atau bersifat kealamian, serta tidak bisa dilakukan di laboratorium, melainkan di lapangan. Oleh sebab itu, penelitian semacam ini sering disebut dengan naturalistic inquiry atau field study. Di samping itu, metode ini meneliti suatu masalah secara mendalam dengan mengumpulkan data non-numerik seperti teks, video, atau audio. Next. Penentuan harga. Konsep kopi jago pertama yaitu menentukan harga yang murah dengan memperhatikan kualitas produk. Yang kedua, kopi jago membandrol harga kopi mulai dari Rp8.000 sesuai dengan COGS. Yang ketiga, menyediakan varian rasa kurang lebih ada 12. Yang keempat, telah berhasil meng-cut cost production, karena pada dasarnya kopi itu murah, yang menjadikan itu mahal adalah capex. Kopi Jago menawarkan akses yang lebih mudah, yaitu yang pertama, berhasil mengcover aksesibilitas dari masyarakat perkotaan, kedua, berhasil memenuhi needs masyarakat, ketiga, menyediakan kopi berkualitas yang enak dengan accessibility yang mudah, yang keempat, memanfaatkan digitalisasi. Strategi supply chain. Yang pertama, setiap SOP yang diterima harus streamline, proses dan harus dilengkapi oleh teknologi. Yang kedua, melengkapi bisnis dengan teknologi, yaitu aplikasi Jago. Yang ketiga, bisa memesan sekarang atau schedule ahead. Yang keempat, customer bisa langsung melihat di mana kopi Jago terdekat melalui aplikasi. Yang kelima, membantu para barista Jago untuk mangkal sesuai dengan plot yang telah ditentukan dengan memanfaatkan teknologi AI. Setiap barista kopi Jago membawa jumlah cup kopi yang berbeda-beda. Contohnya, yang pertama, barista bernama Ayu Rasma, usia 22 tahun, omsetnya 100 cup per hari. Kemudian ada David, 27 tahun, omset 220 cup per hari. Areanya di Depot Ben Hill. Kemudian ada Adra, 22 tahun, omset 60-70 cup per hari di area Sentral Sudirman. Barista Kopi Jago bisa merefill cart sesuai dengan kebutuhan agar produk yang mereka bawa tidak menjadi waste product. Terima kasih. Udah tutup ya? Ya, Oke, baik. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.